Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, Kanal Informasi dan Inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Dan seperti biasa, untuk mengawali pagi Anda, kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan Alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Beliau adalah penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, sekaligus juga Dai Kamtipmas Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz sudah meluangkan waktunya selalu buat kami dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar, untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami seperti biasa ya, Anda bisa pergunakan dua line telepon kami di 0231 8493259 atau 0231 486374. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Dan Anda juga yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa langsung berkirim chatnya di sana. Dan tentunya untuk Anda pemirsa setia kanal YouTube kami, Anda bisa langsung juga berkirim live chatnya di sana. Untuk tema kita pagi ini adalah akibat orang tua memberi hibah ke anaknya yang kemudian timbul masalah. Seperti apa dan bagaimana, kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAGMESY. Mangga, silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita semua telah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa nikmat kesehatan, diberikan umur panjang, lebih utama lagi adalah nikmat iman dan Islam. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya adalah menjalankan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi, melalui Mutiara Pagi RRI Cirebon, Kanal Inspirasi dan Informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam semoga terhaturkan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita selaku umatnya mendapat syafaat dan pertolongannya nanti hari kiamat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, saya mengangkat tema tentang akibat orang tua memberi hibah ke anaknya menjadi masalah. Para pendengar dimanapun berada, kita sebagai orang tua sebaiknya harus berhati-hati kaitannya dengan menghibahkan harta begitu susah payah mencarinya kepada anaknya. Kita sadar, kalaupun kita sebagai anak, anaknya tidak satu. Karakter anak tentu beda-beda. Kemudian ketika kita diberi oleh orang tua, tentunya senang bagi kita. Tapi ketika orang tua memberi hibah kepada anak lain, entah kakaknya atau adiknya, kadang-kadang ada istilah kecemburuan dalam keluarga. Maka kita sebagai orang tua, kewajiban kita hanya mendidik kepada anak-anak kita. Selebihnya ketika
anaknya sudah sukses, minimal S1 lah, maka ketika anak-anaknya itu sudah berkeluarga, biarlah untuk mencari nafkah sendiri. Harta yang kita miliki sebagai kita orang tua, dan pernah saya sampaikan sebelum-sebelumnya, yakni di saat orang tuanya banyak hartanya, taruhlah punya anak 5, sudah diberikan hibah semua kepada anaknya, termasuk rumah yang ditempati pun sudah menjadi milik anaknya. Setelah salah satu di antara orang tuanya meninggal dunia, maka problem yang utama adalah ibunya atau istri yang ditinggalkan oleh suami hidupnya terlunta-lunta. Karena rumah yang ditempati sudah hak milik anak. Dan problem yang lain pun banyak sekali. Dan ini nyata itu. Jadi pelajaran kehidupan ini harus kita sebagai pelajaran yang baik untuk kita. Terutama kita sebagai orang tua. Karena saya dalam hal ini sebagai konsultan ataupun memberikan edukasi, memberikan advokasi, memberikan pengarahan kepada warga masyarakat khusus umat Islam, masalah yang paling krusial adalah masalah keluarga ternyata. Kalau sekiranya harta-harta yang ada pada orang tua kemudian diwaris, no problem, tidak ada masalah. Tapi kenyataan kejadian yang paling banyak itu adalah harta milik orang tua dihibahkan semua kepada anak-anaknya. Problem yang paling krusial adalah anak satu dengan anak yang lainnya menjadi ribut. Dan ini tidak sedikit hal ini itu. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berfirman dalam surat At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta-hartamu dan anak-anakmu sebagai ujian, sebagai fitnah. Ini jelas ayat ini menginginkan. Apalagi punya anak luar biasa yang diharapkan, yang didambakan. Namun yang diharapkan harta yang kita miliki yang sudah susah payah itu jadikan sebagai pahala untuk diri kita. Dan anak pun yang kita harapkan sebagai anugerah Allah, kenikmatan yang luar biasa untuk kita sebagai orang tua, mudah-mudahan sebagai memberikan pahala untuk orang tuanya. Oleh karena itu, ayo kita bersama-sama untuk introspeksi diri khusus sebagai orang tua, sejauh mana kasih sayang orang tua ke anak. Pasti luar biasa. Karena istilahnya kasih sayang orang tua ke anak sepanjang masa. Tapi namun kita perhatikan, kasih sayang anak ke orang tua hanya sepenggalahan. Inilah peribahasa ini harus kita perhatikan. Jangan semuanya harta yang kita miliki begitu susah payah diberikan semuanya kepada anak, menjadi masalah di kemudian hari antara anak satu dengan anak yang lain. Ada istilah kecemburuan, ada istilah hal-hal yang orang tua tidak adil, konon kata anaknya, dan seterusnya ini. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena harta hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai penerima amanah, maka ketika Allah memberikan amanah kepada kita, maka kita harus melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada slogan ataupun ada anggapan terutama orang tua, harta-harta yang dia miliki dari usahanya atau dari hal yang lainnya, ini toh itu milik saya katanya. Ya terserah saya dong gitu loh. Itu banyak orang tua dalam tanda kutip demikian itu. Padahal Allah sudah mengatur segala-galanya untuk mentasarufkannya, untuk mendistribusikannya, untuk memanfaatkannya. Di saat harta itu sudah mencapai nisab, maka keluarkanlah untuk menunaikan zakat. Di saat orang tuanya meninggal dunia, saat itulah harta-harta untuk dibagi waris. Karena masalah pembagian waris itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas sekali ayatnya dan sebab akibatnya pun sangat jelas.
ketika harta itu tidak diwaris, sebagaimana saya sampaikan pada pertemuan yang lalu, akan ngiris itu. Akan menjadi bahaya, menjadi masalah. Tidak waris akan ngiris. Karena harta peninggalan orang tua kalau tidak ditasarrufkan dengan syar'i akan menjadi problem yang sangat luar biasa. Di antara salah satunya sebagaimana judul yang saya sampaikan ini, harta-harta yang dihibahkan semuanya orang tua ke anak menjadi masalah. Inilah yang harus kita perhatikan, terutama kita sebagai orang tua. Walaupun kita sebagai orang tua sayang banget kepada anak, tapi kasih sayangnya dilihat dari kebutuhan dan dilihat dari koridor hukum, terutama sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan hadis. Insya Allah, kalau hal demikian, kita akan selamat di dunia, juga selamat di akhirat. Jangan sampai kita sebagai orang tua sudah terlanjur memberikan semuanya kepada anak. Ingat, kita di alam barzah pasti akan melihat betapa ributnya anak-anaknya. Karena kita ketika meninggal dunia, Allah berfirman, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ketika kita meninggal dunia, ada di alam barzah. Bainahuma barzakhun, ada di antara dua alam, yakni alam dunia dan alam akhirat, itu ada namanya alam barzah. Alam barzah ini dimaknai oleh Profesor Dr. Quraish Shihab sebagai ahli tafsir adalah pembatas. Pembatasnya bagaikan dinding, dindingnya bagaikan dinding kaca. Artinya tembus pandang. Orang tua yang meninggal dunia itu melihat kita. Sejauh mana anak-anaknya yang masih hidup di dunia ini, apakah menjadikan ajang rebutan harta yang sudah susah payah yang didapatkan oleh orang tua? Walaupun tidak ribut, di saat hartanya belum dibagi saja, orang tua yang meninggal dunia di alam barzakh nangis setiap malamnya 1000 kali dengan rintihan dan tangisan. Inna arwahal mu'minina ya'tuna fi kulli lailatin ila sama'id dunya. Sesungguhnya arwah orang mukmin setiap malamnya mendatangi antara langit dan bumi. Wa yaqifuna bi khidai buyutihim. Masing-masing arwah itu berhenti di sana sambil meluruskan rumahnya masing-masing. Wa yunadi kul wahidin bisautin hazinin alfa marrat. Masing-masing arwah itu memanggil-manggil setiap malamnya 1000 kali dengan rintihan dan tangisan. Siapa yang dipanggil? Ya ahli, hai istriku. Ya ahli, hai suamiku yang menempati rumahku. Walabisu siyabana, hai orang yang memakai pakaianku. Semuanya dipanggil semua. Sebabnya apa? Karena hartanya belum dibagi gitu. Apa harapan tujuannya semua dipanggil? Waqtasimu amwalana. Bagikanlah harta-hartaku. Ini kata arwah orang mukmin di saat hartanya belum segera diwaris. Inilah harapan dari orang tua kita yang telah meninggal dunia. Untuk harta-harta yang didapat ketika waktu di dunia segera untuk diselesaikan, apalagi secara syar'i sangat luar biasa akan menjadi ketenangan di alam barzah untuk orang tuanya. Apalagi kalau ribut, tidak ribut aja orang tua nangis, kalau ribut lebih nangis lagi itu. Maka oleh karena itu kita sebagai orang tua harus bijak, harus kembalikan kepada Al-Quran hadis, walaupun itu harta milik kita. Ada kapan kita akan mentasarrufkan, kapan kita digunakan. Nah, mudah-mudahan melalui Mutiara Pagi ini kita menjadi pelajaran yang baik untuk masalah harta yang kita miliki, terutama kita sebagai orang tua. Kurang lebihnya mohon maaf, silakan untuk dipandu oleh Mbak Lisma. Baik, terima kasih Ustadz, dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa pergunakan line telepon, 2 line telepon kami ya, di 0231486374, atau Anda juga bisa pergunakan di 0231849329. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935, serta untuk Anda yang mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga bisa langsung berkirim
berkirim chatnya di sana ya. Begitupun juga untuk Anda pemirsa setia kanal YouTube kami RRI Cirebon, Anda juga bisa langsung berkirim live chatnya di sana. Baik Ustadz, sambil kita menanti yang akan menelpon, ini ada Aki Gazi di Desa Paderek Majalengka, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, dari Aki Gazi di Desa Paderek Majalengka. Ada ingin saya tanyakan Ustadz, apa hikmah dan rahasianya Allah membedakan bagian warisan bagi laki-laki dan anak perempuan? Lantas benarkah ilmu waris adalah satu ilmu yang ditarik oleh Allah paling awal dari muka bumi? Dan dengan cara bagaimana kemudian Allah menarik ilmu waris ini dari muka bumi? Mohon pencerahannya. Terima kasih Ustadz. Mangga silahkan. Terima kasih Aki Gazi di Majalengka. Kaitannya dengan dua pertanyaan. Kaitannya dengan apa hikmah perbedaan antara anak laki dan perempuan. Anak laki lebih banyak daripada perempuan. Ini adalah qat'iyyu dalalah, dalilnya Al-Quran surat An-Nisa ayat 11. Allah berfirman, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Allah syariatkan kepada kamu di saat kamu telah meninggal dunia, kamu dalam artian orang tua, maka harta yang ditinggalkan ketika punya anak laki dan perempuan, anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1. Nah, salah satu di antara sudut pandang kenapa laki 2 perempuan 1, dilihat salah pandang, ada 4 sudut pandang sebetulnya dalam buku saya itu. Salah satu yang paling urgent adalah kaitannya dengan masalah hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban antara anak laki dan anak perempuan masih besar laki-laki gitu. Ilustrasi sederhana saja, ketika orang tua meninggal dunia, hartanya hanya 3 juta, anaknya 2, laki perempuan. Kalau sudah berlaku prinsip utama 2:1, 3 juta itu berarti anak laki dapat 2 juta, anak perempuan dapat 1 juta. Anak laki dapat 2 juta warisan dari orang tua, beranjak dewasa kemudian menikahi calon istrinya. Maka kewajiban utama dan pertama ketika menikah adalah membayar mahar. Warisan dari orang tua 2 juta, taruhlah ambil 1 juta untuk bayar mahar untuk calon istrinya. Berarti lebih apa kurang? Kurang. Yakni dari 2 juta kurang menjadi 1 juta. Tetapi ketika adiknya yang perempuan, warisan dari orang tua hanya dapat 1 juta. Berlaku sama sebagai ilustrasinya, kemudian dinikahi oleh calon suaminya. Maka warisan dari 1 juta orang tua untuk anak perempuan akan bertambah atau berkurang? Bertambah. Dari mana bertambahnya? Yakni dapat mahar dari calon suaminya. Taruhlah dapat 1 juta maharnya, 1 juta warisannya. Berarti lebih. Berarti dapat 2 juta. Tapi kalau anak laki-laki, tadinya 2 juta, kurang menjadi 1 juta. Itu salah satu di antara keadilan Allah untuk kita. Jadi jangan melihat dari nilai, tapi melihat dari keadilan. Dan kalau kita lebih memahami dan lebih berpikir, itulah yang sebenarnya itulah. Dan kemudian kenapa laki 2 perempuan 1? Ini adalah laki dan perempuan sebagai anak, tidak ada istilah andil harta-harta milik orang tua itu. Sifatnya given gitu maksudnya. Jadi yang susah itu adalah orang tua gitu maksudnya. Anak hanya sekedar menerima. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan ketentuan Allah itu sebagai prinsip utama dalam Al-Quran, kalau kita mentaatinya, insya Allah akan barokah walaupun sedikit yang didapat oleh anak perempuan. Ketika anak perempuan dapat sedikit pun, nanti kan kita akan dapat dari suaminya, dari keluarga suaminya kan gitu loh. Jadi ini kaitannya tentang apa Ustadz? Lah kenapa nih jadi hilang? Saya belum betul ya. Baik, ini yang kedua dari Aki Gazi ini, benar nggak katanya kalau ilmu waris itu satu pertama ilmu kali diangkat oleh Allah? Benar sekali gitulah. Awwalu yurfa'u min ummati. Jadi ilmu waris yang pertama kali dicabut oleh Allah. Indikator dicabutnya adalah para ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz banyak yang telah meninggal dunia. Dan indikator yang kedua, orang-orang terutama umat Islam kebanyakan sudah lari dari ulama, dari ahli fikih di akhir zaman nanti. Artinya ketika saat salah satu di antara keluarganya ada yang meninggal dunia,
sebetulnya harus segera diwaris. Kalau sekiranya kita tidak ngerti, ya bertanya dong kepada orang yang ngerti. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, kata Allah. Kemudian banyak di antaranya ketika masalah harta nggak usah nanya gitu loh. Kebanyakan demikian. Jadi disampingkan ulama, para ahli fikih itu. Jadi akhirnya dibagi sendiri-sendiri sesuai dengan versinya, sesuai dengan kemauannya, itu banyak sekali. Padahal kita adalah untuk mengatasi dan segala problem itu harus bertanya kepada orang yang ngerti. Bahkan tanggung jawab moral, tanggung jawab besar adalah ulama untuk memberikan edukasi, memberikan tausiah, memberikan modal hasanah untuk masyarakatnya. Banyak juga di antara ulama kiai yang kecewa juga. Ketika ada orang berkonsultasi, kemudian menyampaikan apa adanya dalam Al-Quran hadis, terutama laki perempuan 2:1, apa yang disampaikan oleh kiai ulama tidak dipakai gitu loh. Dengan dalil dibagi rata itu demi untuk keutuhan, tidak ribut dan tidak masalah katanya. Padahal itu ketentuan Allah SWT. Mungkin di dunia selamat gitu loh, tidak ribut antara kakak dan adik. Tapi apakah selamat di akhiratnya nanti kan gitu loh. Karena sudah menjadi problem dan menjadi berani untuk wata'addadu dalam Al-Quran itu wa may ya'sillahu wa rasulahu wa yata'adda hududahu gitu maksudnya itulah. Melampaui batas. Sebetulnya anak laki dapat 2, anak perempuan dapat 1, dibagi rata. Itu berarti melampaui batas. Jadi benar sekali kata hadis Nabi 14 abad yang lalu, Nabi sudah memprediksi bahwa ilmu yang pertama kali diangkat dicabut oleh Allah adalah ilmu waris. Dan sementara orang yang belajar ilmu waris pun pada ogah-ogahan, pada malas. Mungkin salah satunya kata santrinya itu susah gitu loh untuk angka pecahan dan seterusnya. Padahal kalau kita melihat sangat mudah. Yang lebih susah adalah menyadarinya. Itu yang paling utama itu. Yang paling susah itu menyadarinya gitu loh. Itu. Kalau masalah cara pembagian sangat mudah sekali. Yang susah adalah menyadarinya. Kenapa menyadari susah? Karena warisan masalah harta. Akibat harta menjadi gelap mata. Itu yang jadi masalah gitu loh. Ya, Ustaz, ya. Iya. Padahal waris itu ketika kita menjalankan, Allah ribetnya bukan masalah pahala, tapi ribet Allah memberikan surga. Tapi ketika kita tidak menjalankan, punishment untuk kita tidak berupa dosa, tapi neraka. Silakan dilihat dalam surat An-Nisa 11-12 tentang furudul muqaddarah, ketentuan bagian-bagian untuk ahli waris, langsung 13-nya rewardnya, 14-nya punishment-nya. Iya, ini HP bermasalah lagi. Aduh. Setua yang punya ini. Ibu. Ya, paling bisa nih enggak lah. Pernah waktu itu HP bermasalah. Telepon RRI-nya juga bermasalah. Waduh, udah bingung. Sekarang dengan siapa, Mbak? Dengan Samara Ibu pagi ini. Oh, salam buat Mbak Samara yang belum pernah ketemu. Iya, belum ya Ibu ya. Insya Allah nanti segera ketemu. Ya. Mangga silahkan Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bareskrim Cirebon Kota ya Bapak Ustadz. Iya. Ki Ageng dan Nyi Ageng Prayangan juga gentle bareskrim nih. Luar biasa. Bisa nih masuk Bu Indra. Iya, mangga Ibu ya. Silakan. Iya. Memang untuk melakukan sesuatu dengan sebaik-baiknya, kalimatnya mudah sepertinya. Jalankan sesuai aturan. Tapi kalau pada kenyataan di lapangan, segalanya jadi sulit. Kadang-kadang kita terjebak pada keadaan yang membuat kita harus dalam tanda kutip menyalahi aturan, tapi segalanya bisa kelihatan damai begitu, Ustadz. Iya, jadi walaupun
mengalah sama keadaan gitu ya, Bu. Nah, iya. Ini baru bagi waris. Bagaimana kalau bagi jabatan? Ada. Hukum adat, Hukum etika. hukum negara, hukum agama. Dan sekarang ini yang lagi ngetren itu melanggar hati nurani, hukum etika, pelanggaran etika. Nah, pertanyaan saya Pak Ustadz, kalau hal ini sudah terjadi dan kelihatan damai-damai saja di dunia. Tadi Pak Ustadz mengatakan bagaimana nanti, apakah bisa menghadapi hukum akhirat ya Mbak Isma ya? Iya. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Kalau diulang-ulang lagi, jalankan aturannya, kami juga mau. Tapi itu tidak semudah dikatakan. Jadi apa yang kami lakukan kalau hal itu sudah terjadi? Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka silakan Ustaz. Ya. Terima kasih Bunda Indra di Pelayangan. Emang antara teori sama praktek susah ya. Iya. Teori gampang, prakteknya luar biasa. Tinggal baca soalnya kan ya. Iya. Akibatnya muncul kebijakan. Betul nggak? Padahal kebijakan benar apa salah kira-kira? Jadi bisa salah nggak sih Ustaz? Kebanyakan salah gitu loh. Gitu loh. Karena sebabnya apa? Karena teori demikian, prakteknya beda karena kebijakan sebetulnya. Contoh konkret ya, kalau kita bicara masalah hukum, sudah jelas ada hukum gitu loh. Tapi karena persoalan ini karena tidak mau mentaati hukumnya, maka bagaimana celah yang lain gitu loh. Maka carilah kebijakan. Contoh kalau masalah waris, kebijakan antara kakak sama adik udahlah dibagi rata. Iya, biar nggak ribut. Kan Bilangnya gitu. biar nggak ribut. Secara umum Bunda secara umumnya menyampaikan, kita tarik lagi ke masalah waris nih. Oke. Kalau umum bukan ranah saya, khawatir sampai salah nyeplok nanti. Apalagi sedang ramai masalah pemilu ini tuh. Jadi kita tarik lagi masalah waris juga ini. Jadi antara teori dengan praktek itu jauh berbeda kadang-kadang. Muncul kebijakan-kebijakan. Jadi kebijakan itu sebetulnya salah. Saya pernah sebagai salah satu pimpinan lah di sebuah lembaga lah. Ternyata ketika diaudit, kata auditor itu salah kebijakan itu, gitu loh. Karena sudah melanggar dari koridor hukum, sudah melanggar dari regulasi dan seterusnya gitu loh. Itu. Walaupun tanda kutip ada sedikit manfaat, tapi sedikit banget itu loh. Kaitannya masalah waris juga gitu loh. Sebetulnya itu prinsip utama laki perempuan itu 2:1. Cuma karena kebijakan supaya tidak ribut gitu loh. Supaya aman-aman saja katanya. Itu kan gitu kan? Muncul yang namanya apa? Kebijakan gitu loh. Sehingga apakah jaminan di dunia selamat, tidak ada masalah, di akhirnya akan selamat juga. Nah, itu yang jadi masalah. Walaupun kata Bunda terakhir itu ibarat saya simpulkan nasi sudah menjadi bubur. Iya kan? Sudah terlanjur kata Bunda kan gitu. Lalu apa yang kita laksanakan? Kalau masalah waris, kita tetap harus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya itu sudah melanggar. Walaupun di dunia aman-aman saja, tapi tidak jaminan di akhirat akan aman. Kita hidup ini tidak hanya di dunia, yang paling lama adalah di akhirat. Doa setiap hari kita kumandangkan, apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Penyesalan itu tidak bisa diulang kembali. Artinya ketika sudah meninggal dunia, bisa nggak dikembalikan lagi persoalan yang dulu? Tidak bisa. Maka sebelum kita penyesalan di akhirat itu, kita tata hidup di dunia ini. Itulah. Walaupun tadi kebijakan itu masalah waris damai-damai saja, aman-aman saja, tapi ini tidak jaminan di akhirat kelak. Sementara di akhirat selamanya, gitu loh. Kalau di dunia sejauh mana usia kita, gitu loh. Yang kedua, harta yang didapatkan tidak sesuai dengan teori lah ibaratnya, hanya kaitan kebijakan saja.
kemudian dapat banyak hartanya, apakah dibawa pulang nanti? Ataupun dibawa ke akhirat gitu loh? Enggak, itu loh. Itulah, menyadari hal itulah yang paling susah itu loh. Makanya saya sampaikan tadi, yang susah itu bukan masalah hitung-hitungan angka gitu loh. Ya. Yang susah adalah menyadarinya. Betul. Itulah makanya dengan adanya religi pagi atau mutiara pagi ini untuk memberikan kesadaran-kesadaran sebetulnya. Yang tadinya keluar dari koridor hukum, yang keluar dari hal-hal yang sifatnya baik. Ayo kita kembali lagi kepada jalan yang benar. Maka tidak salah dan bahkan tidak rugi pula ketika antara satu dengan yang lain saling menasihati dalam kebenaran. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Namanya kebenaran sangat susah sekali. Ulil haqqu walau kana murran, kata Nabi. Katakanlah yang benar walaupun mengandung resiko itu. Dan di akhir zaman menjalankan syarat agama Islam itu sangat berat sekali. Dulu Islam datang bagaikan membawa bara api. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Selanjutnya kita kembali sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Judia. Iya Pak Rubin, mangga silahkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah waris tadi Ustadz mengatakan kesadaran. Jadi memang lah kesadaran ini kaitannya dengan kepercayaan dan keimanan kita. Memang dalam hal ini tadi Ustadz mengatakan antara teori dan praktek berbeda. Itu yang salah teorinya apa prakteknya itu ya. Baik. Ya, jadi sama halnya masalah ini, masalah waris ini kadang-kadang seseorang mengatakan, oh kalau menurut saya beda begitu. Ya mereka hanya menurut kata hati mereka, pikiran mereka. Jadi tidak pakai hukum waris. Lah, alhamdulillah di RRI Pro 1 Cirebon ini membentangkan ini, walaupun mereka pendengar pasif, lumayan mau tanya, angkat telepon belum berani barangkali atau karena satu dan hal lain. Lah, untuk itu maka 2:1 sudah rumus. Prakteknya banyak terjadi kesulitan-kesulitan atau mereka ada yang membangkang. Lah, kalau yang membangkang begini, bagaimana jalan keluarnya Ustaz? Mohon penjelasannya. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga silakan Ustaz. Terima kasih Pak Dek Rubin. Kaitan kesadaran. Ya. Benar. Muncul kesadaran karena ada kepercayaan. Dalam artian keimanan yang kita kuat. Makanya dengan ada mutiara pagi itu untuk memupuk keimanan kita kan gitu. Ya. Makanya namanya siraman rohani kan. Betul. Bagaimana rohani kita yang kering, yang gersang gitu loh. Yang melalui mutiara pagi ini kan gitu loh. Yang dulunya jauh dari teori, ya kembali kepada teori kan gitu. Walaupun prakteknya beda kan gitu loh. Yang salah mana, teori apa praktek kan gitu loh. Iya betul Ustaz. Ya kalau teori adalah tataran praktis dan aturan norma-norma secara normatif secara umum. Gitu loh. Dan artian sudah ada rambu-rambunya lah gitu loh. Normatif bagi umat Islam ya tentunya Al-Quran, hadis kan gitu. Ya. Diimplementasikan negara hadir juga. Yakni hadir ada kompilasi hukum Islam. Bahkan panglima tertinggi adalah hukum. Panglima tertinggi adalah teori berarti kan gitu. Praktek bisa menjadi salah. Ya. Tadi karena sebabnya apa, kebijakan tadi kan gitu loh. Kebijakan itu emang hal yang menghindari teori menjadi masalah nanti kan gitu. Menjadi temuan-temuan gitu loh. Gitu. Lalu kaitan dengan masalah bagaimana kalau orang itu membangkang dan seterusnya. Ya kita tetap harus istiqomah yang namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban kita semua. Melakukan perintah kepada orang lain dengan kebaikan dan mencegah persoalan yang tidak baik kepada orang lain itu. Kalaupun dilaksanakan atau tidak dilaksanakan,
kita yang telah melaksanakan amar ma'ruf sudah bebas dari tanggung jawabnya. Ibarat bola sudah ditendang. Silakan apakah dilanjutkan sampai ke gol lawan ataupun sudah sebagai bunuh diri lah ibaratnya. Kan bisa saja bunuh diri akibat dari tidak melanjutkan tendangan bola dari orang yang berikan amar ma'ruf nahi munkar tersebut. Baik. Jadi memang ya kitanya jangan capek-capek untuk kasih tahu begitu ya Ustadz ya. Istiqomah untuk memberikan edukasi. Oke, baik. Selanjutnya Ustadz, ini ada dari Bu Ani di Losari. Assalamualaikum Ustadz, semoga sehat selalu. Ustadz mohon izin bertanya Ustadz, kalau misalnya ada harta waris yang dibagikan ini sesuai dengan tadi yang Ustadz sampaikan, dibagi rata karena memang nggak enak dan biar damai satu sama lain. Nah, setelah mengetahui, apakah ini artinya harus dihitung ulang Ustadz? Sementara misalnya uangnya itu sudah terpakai atau mohon maaf ahli warisnya sudah meninggal dunia, apakah kemudian ini nanti akan dilimpahkan kepada ahli waris selanjutnya? Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Ya, terima kasih. Kaitannya dengan masalah Ibu Ani di Losari. Ya, ini lagi-lagi nasi menjadi bubur. Buburnya jadi bubur ayam bisa nggak Ustadz? Ya, jadi gini, kalau emang dulu tidak ngerti kemudian tahu ini salah, maka langkah yang pertama kita penyesalan. Kita sebagai manusia ada faktor lupanya. Kita sebagai manusia ada faktor kesalahannya. Dari kelupaan dan kesalahan itulah al-insan makhluk khotoban insan, itulah kita jangan lupa membaca beberapa kalimat-kalimat istighfar. Mudah kan? Istaghfir malam yughorghir. Minta ampunlah kepada Allah sebelum nyawa sampai ke tenggorokan gitu loh. Kemudian bagaimana persoalan sudah nasi jadi bubur? Kalau bisa ada rekonstruksi ulang ibarat saya. Ditata kembali, diulang kembali pembagian walaupun sudah habis. Walaupun sudah salah satu di antara ahli warisnya meninggal dunia. Sebabnya apa? Ini salah satu jalan untuk terbebaskan dari, mohon maaf, dari tanda kutip kesalahan kita, khawatir kita menjadi beban untuk di akhirat nanti gitu loh. Dan saya tidak sedikit dan sering menyampaikan hal ini dan dipraktekkan pula ketika dapat amanah untuk membagi harta waris. Orang tua dulu sudah memberi hibah semua. Saya sarankan di rekonstruksi ulang. Alhamdulillah mau, itu loh. Karena ketika hibah orang tua ke anak menjadi problemnya apa? Anak satu dengan anaknya itu menjadi eng-engan gara-gara masalah kecemburuan dalam keluarga itu. Anak yang satu orang tua dapat banyak, memberi banyak gitu loh. Yang dapat sedikit, ini protesnya tidak enak karena kepada orang tua. Dan hebatnya lagi, dulu orang tua memberikan rumah dulunya mahal gitu loh kepada anak satu, kemudian orang tua memberi hibah kepada anak yang lain dulunya murah gitu loh. Gitu loh. 20 tahun berikutnya yang tadinya mahal lebih murah. Daripada yang tadinya murah menjadi mahal. Mungkinkah demikian? Bisa mungkin. Itu nyata itu. Itu loh. Dulu orang tua memberi hibah di tempat tertentu belum menjadi metropolitan lah gitu loh. Di suatu kota. Sekarang menjadi tempat pusat perdagangan, pusat ekonomi. Kan menjadi mahal itu loh. Terjadi 10 sampai 20 tahun yang lalu. Baik. Kan menjadi problem nggak? Problem lagi. Itu. Baik. Dan termasuk harta yang didapat orang tua kemudian diberikan kepada anak. Kemudian orang tua menjadi problem juga. Saya sebutkan tadi itu loh. Menjadi rebutan gitu loh. Nah, makanya sesuai dengan junur ini akibat orang tua memberi hibah ke anaknya dalam tanda kutip semuanya ya pengertiannya menjadi masalah. Kalau hibah orang tua anak boleh, tapi jangan melebihi sepertiga sebetulnya. Walaupun dalam kompilasi Muslim ada istilah hibah orang tua ke anak menjadikan sebagai perhitungan waris. Itu pun sebagai kebijakan juga itu, karena sudah terlanjur masalahnya. Demikian. Baik, terima kasih Ustadz. Ini selanjutnya kita kembali sapa pendengar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini area digitalnya baru sembuh, Mbak Isma. Oh iya, alhamdulillah kalau gitu. Pak Ahmad Fauzi. Pak Ahmad, silakan. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mungkin kaitan juga lah antara
hukum waris dengan zakat di sini Pak. Kan di mana sekarang umat Islam yang di bawah garis kemiskinan lagi prihatin sesuatu sekarang di mana harga beras sudah 17.000 di sini Pak per kilo. Nah ini kembali ke masalah zakat kan umat Islam itu diwajib dirikan sholat tunaikan zakat. Zakat ini kan justru tadinya untuk bisa mengatasi kemiskinan. Mengatasi kemiskinan di dalam bansos banyak menimpa polemik Pak, banyak menimpa opini kan di sini. Tapi coba bagaimana zakat sekarang maaf nih, ini saya peringatan. Zakat itu belum bisa menyentuh terhadap umat Islam yang sangat di situ yang membutuhkan. Sekarang di sini ada Basnas, ada lembaga penerima zakat. Sedangkan bagaimana hukumnya Pak? Kalau misalkan dana zakat itu digunakan sarana untuk penggunaan fisik, sedangkan itu hak miskin, itu tidak termasuk salah atau tidak atau menyalahgunakan atau tidak. Sedangkan Pak Kirimi sekarang lagi kelabakan, lagi sangat membutuhkan di mana harga beras sudah 17.000. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ustaz silahkan. Ya, secara vertikal hablum minallah, kan secara horizontal hablum minannas. Kalau keseimbangan zakat ini dilaksanakan, insya Allah kemakmuran akan muncul. Amin. Sebagaimana waktu dulu Khalifah Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz dulu, zakat-zakat yang ada itu sampai ditolak. Sebabnya apa? Semua kaya semua. Berawal dari zakat yang sudah dilaksanakan dengan maksimal, dengan multiplier efeknya luar biasa. Nah, di situ. Dan kemudian kaitannya dengan malah zakat, kemudian ditasarufkan, digunakan tidak dengan yang sebenarnya. Kita ada istilah pengertian ZIS ya. Zakat, infak, dan sodako. Zid pun sesuai dengan amanah dari Sunan Gunung Jati gitu loh. Apa itu? Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tajuk adalah infrastruktur, bangunan-bangunan yang ada seperti masjid, pondok pesantren, apalagi madrasah dan seterusnya, termasuk jalan dan seterusnya. Itu adalah infrastruktur. Infrastruktur itu tajuk dimaknani oleh Sunan Gunung Jati, posnya itu dari infak sodako gitu. Itu. Tetapi kalau masalah zakat, pos zakat itu untuk 8 asnaf, yakni fakir miskin diantaranya. Nah, kalau kita salah dalam mentasarufkan akan menjadi problem juga kan gitu loh. Jadi dilihat ZIS itu jelas zakat untuk masalah 8 asnaf, yakni fakir, miskin, amil, rikob, ghorim, kemudian sabilillah, ibnu sabil gitu loh. Baik. Ada 8 asnaf jelas sekali dalam Al-Quran surat At-Taubah itu gitu loh. Kalau persoalan masalah terjadi masalah menjadi problem, itu pun kejadian sudah banyak juga. Demikian kurang lebih maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ustadz Nasuha Fakih SAG MSI, penyuluh agama Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon, dan juga Dai Kamtimas Polres Cirebon Kota. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama. Dan pendengar, tanpa terasa hingga di sini perjumpaan kami menemani Anda dalam sajian Mutiara Pagi kali ini. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaannya. Semoga perjumpaan kita di pagi ini menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Kami cukupkan Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.